Halo teman-teman, di sini saya akan membahas tentang bisnis internasional. Apa sih itu bisnis internasional? Hambatan-hambatan apa yang akan dihadapi oleh bisnis internasional? Apa saja sih aktivitas bisnis internasional itu? Yuk, disimak video ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aprilia Hairani Saputri, NIM 1802111000108. Bisnis internasional. Apa sih bisnis internasional itu? Menurut para ahli, menurut Griffin, bisnis internasional adalah transaksi bisnis antara beberapa pihak lebih dari satu negara. Sedangkan menurut Hadi, bisnis internasional adalah suatu studi tentang transaksi ekonomi yang meliputi perdagangan internasional, baik ekspor maupun impor, dan foreign investment yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh individu dan perusahaan atau organisasi dengan tujuan mendapatkan keuntungan dan manfaat tertentu. Jadi, bisnis internasional dapat diartikan sebagai kegiatan transaksi barang atau jasa yang dapat dilakukan melalui lintas negara dalam skala internasional. Etika bisnis internasional. Etika bisnis internasional adalah tata cara atau prinsip-prinsip yang diterapkan oleh seluruh anggota bisnis antar negara yang bersangkutan sesuai dengan norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya etika bisnis internasional dapat memiliki manfaat. Yang pertama, mencegah terjadinya konflik antar negara. Adanya etika bisnis dapat membuat perdamaian antara negara-negara yang telah melakukan bisnis. Yang kedua, mengurangi kecurigaan atau mencegah kecurangan yang dilakukan antar negara. Yang ketiga, menjaga norma-norma bisnis yang telah disepakati antar dua negara atau lebih. Yang keempat, menghindari eksploitasi secara berlebihan. Selanjutnya, keuntungan bisnis internasional dapat diperoleh oleh pemerintah maupun swasta. Untuk pemerintah sendiri, keuntungan bisnis internasional yang pertama mendapatkan keuntungan bisnis pastinya. Yang kedua, dapat mensejahterakan kehidupan sosial di negara tersebut. Yang ketiga, meningkatkan devisa negara karena adanya ekspor dan impor barang yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang melakukan bisnis. Untuk swasta sendiri, keuntungan bisnis internasional yang pertama mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang kedua, memperbesar penjualan karena adanya transaksi bisnis yang dijalankan. Yang ketiga, mengakuisisi sumber daya. Yang keempat, mendiversifikasikan sumber-sumber penjualan dan penawaran. Perbedaan bisnis internasional dan bisnis domestik. Bisnis internasional itu melibatkan banyak negara, sistem hukum yang berbeda di setiap negaranya. Budaya setiap negaranya pun berbeda. Ketersediaan sumber daya, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi, yang berbeda di setiap negara. Bisnis domestik atau bisnis dalam negeri hanya berada di satu negara, tidak melibatkan banyak negara. Yang kedua, sistem hukum dan perundang-undangannya sama. Seperti Indonesia, perundang-undangannya menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Sosial dan budaya dalam bisnis domestik sejenis. Ketersediaan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan teknologi di bisnis domestik melimpah. Aktivitas bisnis internasional. Yang pertama, ekspor, menjual produk yang dibuat di dalam negeri untuk dipasarkan di luar negeri. Seperti membuat mebel atau kayu yang akan dijual ke luar negeri. Yang kedua, impor, membeli produk-produk yang berada di luar negeri untuk dijual atau digunakan kembali di dalam negeri. Yang ketiga, lisensi, kesepakatan kontrak di mana suatu perusahaan di suatu negara memberikan kekayaan intelektualnya seperti hak cipta, hak merek dagang kepada perusahaan di negara dengan mendapatkan pembayaran royalti. Keempat, waralaba, terjadi apabila pemberi waralaba memberikan wewenang di suatu perusahaan di negara kedua untuk menggunakan sistem pengoperasiannya, hak merek, dan juga mendapatkan royalti. Kontrak manajemen, kesepakatan di mana suatu perusahaan setuju untuk memberikan jasa manajemen di perusahaan negara lain dan mendapatkan imbalan sesuai dengan kesepakatan di awal. Kegiatan usaha pasti memiliki hambatan-hambatan. Hambatan dalam memasuki bisnis internasional antara lain, yang pertama, batasan kuota dan tarif bea masuk. Batasan kuota dalam bisnis internasional adalah apabila ada suatu negara yang tidak memperbolehkan transfer barang dalam jumlah yang besar. Sementara tarif bea masuk adalah pajak yang dikenakan terhadap barang yang diperdagangkan. Yang kedua, perbedaan bahasa, sosial maupun budaya.
Sebagai contoh, Indonesia sebagai negara dengan mayoritas muslim akan menolak jika perusahaan asing memperdagangkan makanan atau minuman yang haram. Maka perusahaan-perusahaan asing akan sulit untuk masuk ke Indonesia dan memasarkan barangnya. Yang ketiga, kondisi politik dan hukum perundang-undangan. Hubungan politik yang kurang baik antara satu negara dengan negara yang lain juga akan mengakibatkan terbatasnya hubungan bisnis antara kedua negara tersebut. Perundang-undangan yang berlaku di suatu negara juga mempengaruhi bisnis internasional yang akan dilakukan. Yang keempat, hambatan operasional seperti transportasi darat, laut maupun udara juga akan memiliki hambatan apabila terjadi badai atau cuaca yang buruk. Begitu pula dengan kebijakan negara lain dan perbedaan tingkat upah karena perbedaan kurs di setiap negaranya. Berikut merupakan marketplace internasional. Yang pertama adalah Amazon, berasal dari Amerika Serikat. Juga merupakan pasar online populer yang menjual berbagai macam barang. Amazon juga merupakan pelopor dari marketplace internasional. Yang kedua, Alibaba. Alibaba merupakan pengecer pemasok penjual terbesar di dunia. Alibaba berasal dari Cina dan juga merupakan perusahaan e-commerce raksasa asal Cina. Yang ketiga, Rakuten, berasal dari Jepang. Dulu bernama Buy.com. Perusahaan ini bergerak di bidang elektronik dan internet yang berpusat di Tokyo, Jepang. Selanjutnya, Shopee. Shopee berasal dari Singapura. Shopee menjual berbagai macam barang elektronik, perabotan, dan lainnya. Shopee saat ini mengekspansi hingga ke Asia Tenggara. Terakhir, yang berasal dari Indonesia adalah Tokopedia. Merupakan salah satu startup unicorn milik Indonesia. Tokopedia juga menyediakan barang dalam maupun luar negeri. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Semoga ilmunya dapat bermanfaat.